Di tengah polemik pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah dan perwakilan rakyat, pengesahan tetap dilaksanakan meski menuai penolakan dari serikat pekerja dan buruh. Ada beberapa poin Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjadi sorot tajam oleh pekerja dan media massa. Katanya, poin-poin tersebut menyengsarakan dan membunuh rakyat kecil. Benarkah demikian? Mari kita simak poin-poinnya dulu biar kita tidak termakan hoax. Isu yang pertama, uang pesangon dihilangkan. Kenyataannya, uang pesangon itu masih tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja dan atau uang penghargaan masa kerja. Isu yang kedua, UMR dihapuskan. Kenyataannya, upah minimum regional masih tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 merupakan upah minimum provinsi. Isu yang ketiga, upah buruh dihitung per jam. Kenyataannya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Isu yang keempat, semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi. Kenyataannya hak cuti itu masih tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang 13 Tahun 2003 berbunyi, ayat 1, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Ayat 2, ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada buruh atau pekerja yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja, setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Isu yang kelima, outsourcing diganti menjadi dengan kontrak seumur hidup. Kenyataannya, outsourcing perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan di perusahaan alih daya. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakan didasari pada perjanjian kerja waktu tertentu. Isu yang keenam, tidak ada status karyawan tetap. Nyatanya, status karyawan tetap itu masih ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Isu yang ketujuh, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Kenyataannya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, ayat 1, PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ayat 2, jika pelaksanaan PHK tidak tercapai, penyelesaian PHK dilakukan berdasarkan prosedur penyelesaian hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Isu yang ke-8, jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya dihilangkan. Nyatanya jaminan sosial itu masih tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 terhadap perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berbunyi, jenis program sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Isu yang ke-9, semua karyawan berstatus tenaga harian. Kenyataannya status karyawan masih tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 nomor 13 tahun 2003 berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tentu. Isu yang ke-10, tenaga kerja asing bebas masuk. Kenyataannya tenaga kerja asing tidak bebas masuk dan harus memenuhi syarat dan peraturan. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pusat. Isu yang ke-11,
Buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Kenyataannya tidak ada larangan. Isu yang ke-12, liburan hari raya hanya tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Kenyataannya, sejak dulu pemberian libur di luar tanggal merah diatur dalam undang-undang, tapi kebijakan pemerintah